Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mas Riher Litese, NIM 17030300055. Kelas A semester 7, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Hari ini saya akan membahas sebuah buku dari tugas sosiologi terapan yang berjudul Politik Konflik Cyber. Topik yang pertama adalah bagaimana konsep tradisional dan masalah cocok dengan postmodern global medium. Teori gerakan sosial sangat relevan dengan penelitian ini karena banyak di antaranya kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial, misalnya gerakan Zapatista di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media-media casting. Belum cukup disensor untuk menghalangi penggunanya oleh berbagai kelompok dan memiliki pemirsa potensial di seluruh dunia. Memfasilitasi dengan cara yang baru yang sukses untuk sosial gerakan untuk menyampaikan pesan mereka ke audiens yang jauh lebih besar. Namun masalahnya adalah bahwa yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok ini adalah pada analisis terakhir modernis tradisional, konsep seperti demokrasi, partisipasi, dan atas segala kekuasaan. Konsep ini akan diperiksa dalam urutan itu di bagian selanjutnya untuk menentukan apakah mereka tetap ada tradisional ketika mereka terhubung ke media postmodern seperti internet. Ketika interaksi dasar dan jaringan terutama dilakukan melalui internet, waktu dan ruang tidak lagi membatasi keterlibatan individu. Dalam hal ini, kepadatan kelompok sosial yang menjadi target gerakan yang digambarkan sebagai elemen utama dalam membuat tindakan terorganisir harus didefinisikan ulang. Politik di luar pemerintahan, batas-batas dalam organisasi, dan non-pemerintah atau LSM, atau yang lebih luas lagi dalam sosial pergerakan juga akan distrukturalisasi oleh pergeseran dalam komodifikasi informasi. Untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet, ini akan berguna untuk memasukkan konseptualisasi istilah demokrasi. Sebelum kita menerapkan teori politik demokrasi untuk penelitian internet kami, internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintahan, sehingga menantang tradisi dan jenis demokrasi nasional, di mana bentuk-bentuk baru konfigurasi kekuasaan dapat muncul antara individu yang berkomunikasi. Bisa dibilang informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Dalam dunia kontemporer, demokrasi hanya dapat sepenuhnya ditopang oleh jaminan mempertanggungjawabkan semua sistem tenaga yang terkait dan saling terhubung, dari ekonomi untuk politik. Sistem ini melibatkan instansi dan organisasi yang membentuk suatu elemen, namun sering melintasi batas-batas teritorial suatu bangsa
Kekuatan dalam politik internet adalah elemen penting dalam politik internet. Seperti di semua bidang politik, karena kelompok internet tertarik pada akumulasi kekuasaan, tujuannya adalah untuk fokus pada cara kelompok-kelompok berusaha mengumpulkan cukup banyak kekuatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai untuk mereka dan untuk mempromosikan konflik mereka sendiri sesuai versi kebenaran. Yang berikutnya adalah 3 teori. Teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial penjelasannya biasanya didasarkan baik pada struktural, kondisi, dan disfungsi sistem sosial, atau pada perbedaan nilai dan perbedaan psikologis antar individu. Pemikiran dualistik ini sangat problematis. Sejauh tindakan kolektif itu prihatin telah dijelaskan dalam bentuk model atau breakdown ataupun solidaritas. Teori konflik. Globalisasi seringkali digambarkan dalam istilah budaya dan teknologi yang luas berubah. Kami berbagai teman dari tempat, budaya, makanan, dan sumber daya yang berbeda dan menunjukkan solidaritas dengan orang-orang yang jauh. Masalahnya adalah tidak semua orang memilikinya. Akses ke fenomena kayak peluang ini. Sebenarnya dalam kasus tertentu, ide globalisasi adalah contoh retorika yang digunakan oleh pemerintah untuk membenarkan penyerahan mereka ke pasar keuangan. Pemerintah yang sama ditantang oleh arus modal, teknologi, informasi, dan manusia global ini. Yang berikutnya adalah konflik cyber sosiopolitik. Konflik cyber sosiopolitik dapat ditempatkan ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, di sana adalah mereka yang paling peduli dengan isu global seperti lingkungan, isu di dalam kaitannya dengan tingkat negosiasi dengan pemerintah yang terbuka untuk diperdebatkan. Kedua, ada kelompok yang cenderung tidak mau bernegosiasi dengan pemerintah, seperti mereka yang prihatin dengan masalah-masalah seperti pembebasan mereka sendiri dari kendali negara. Konflik sosiopolitik dapat dilihat dalam 2 bentuk. Satu wujud ketika peretas yang tepat menyerang target politik yang dipilih secara virtual. Makhluk lainnya ketika orang-orang mengatur melalui internet untuk memprotes atau membawa melalui email pesan politik. Media aktif digunakan sebagai bagian dari pengaruh teknologi, komunikasi, baru protes dan lobby di dunia maya, dan penangkapan jendela politik dari kesempatan. Dalam analisis terakhir, internet memainkan peran khusus dalam penyebaran gerakan perdamaian tentang liputan perang dan tentang konflik dunia maya terkait perang. Dalam kaitannya di mana potensi penuh dari medium baru dalam politik ditunjukkan.
Dalam berbulan-bulan sebelum perang yang sebenarnya di Irak, banyak sekali fenomena yang terjadi dan padam. Internet itu muncul, yang pada konflik internasional sebelumnya hanya embrionik. Grup anti perang menggunakan daftar email dan situs web, pesan teks ke grup, dan ruang obrolan untuk mengatur protes dan dalam beberapa kasus untuk terlihat dalam simbolik hacking. Terdapat viewpoint yang berlawanan. Integrasi internet menjadi media, aliran media, efek materi online menantang pemerintah yang resmi, sumber daya media dan arus utama, dan blogging adalah indikasi yang di mana liputan perang mungkin terjadi ketika pengguna internet berlebihan. Sekian dan terima kasih.